Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Ramadhani dari kelas TI 3B dengan NIM 6103200055 dengan mata kuliah Administrasi Basis Data dan dosen pengampu Muhammad Nasir dengan jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini tugas saya yaitu mereview database tugas akhir. Oke, yang pertama ada data tugas akhir, yaitu NIM-nya 6103191370 dengan nama Randy, tahun kelulusan 2024, judul TA-nya yaitu aplikasi informasi antrian cucian kendaraan di Bengkalis berbasis website. Lanjut yang kedua yaitu ada gambaran database. Nama database di sini tidak disebutkan eksplisit, diasumsikan sesuai dengan aplikasi. Dan tabel yang pertama itu ada tabel user. Dan di sini tabel user terdiri atas ID, nama, email, password, level, shop ID, create, dan update. Terus yang kedua ada tabel shop. Dan di sini tabel shop berisi ID, nama, alamat, deskripsi, foto, jam buku, jam tutup, dan create dan update. Terus yang ketiga ada tabel antrian dan dengan isinya ID, shop ID, nama pelanggan, nomor telegram, merek, tipe, nomor plat, status, create, dan update. Terus yang keempat ada tabel rating dan komentar. Di sini tabelnya berisi ID, shop ID, nama, komentar, nilai rating, create, dan update. Terus ini ada tabel yang lebih jelas, yaitu ada user, shop, antrian, dan rating dan komentar. Terus di sini hasil review saya soal tabel tadi, yaitu ada kelebihan. Yang pertama ada struktur database. Database dirancang dengan relasi antar tabel yang baik, terutama antara tabel pengguna atau user dan toko shop, serta tabel antrian yang menghubungkan pelanggan dengan toko. Yang kedua, ada fitur pendukung. Yang pertama, sistem mendukung penilaian dan komentar pelanggan melalui tabel rating dan komentar. Yang kedua, informasi antrian ditampilkan secara real time, memungkinkan pelanggan mengetahui estimasi waktu layanan. Terus yang ketiga, kemudahan pengguna, yaitu ada mengintegrasikan notifikasi melalui Telegram untuk memberitahu pelanggan bahwa kendaraan mereka telah selesai dicuci. Terus kekurangannya, pertama ada di keamanan data. Tidak ada indikasi ekspresi untuk data sensitif seperti password yang dapat menjadi celah keamanan. Yang kedua, optimalisasi desain, pengelola waktu dan kapasitas layanan cuci atau misalnya waktu cuci perkendaraan dan slot yang tersedia tidak dijelaskan rinci dalam desain database tersebut. Terus yang ketiga, fitur tambahan yang disarankan. Yang pertama, perlu ditambahkan tabel untuk log aktivitas atau riwayat transaksi yang dapat membantu pelacakan data. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari tabel database yang tadi, di sini saya menyimpulkan bahwa database tugas akhir ini dirancang dengan struktur yang cukup baik untuk mendukung fungsi aplikasi informasi antrian cuci kendaraan berbasis website.
relasi antar tabel memberikan fleksibilisasi dalam pengelolaan data pelanggan, toko, antrian, serta penilaian dan komentar. Namun, pengembangan pada aspek keamanan data dan optimalisasi desain masih diperlukan untuk meningkatkan keandalan dan efisien sistem. Baik, yang ketiga yaitu ada CMD dan PDM. Dengan tabel yang sebelah kanan CMD, yaitu tabel ini membedakan dengan tabel yang lainnya karena ini menghubungkan antara shop dengan user dan antrian dan shop, terus antara antrian dan rating. Terus penjelasan di sini yaitu ada relationship 1, hubungan antara entity user dan shop ini menunjukkan bahwa seorang pengguna dapat memiliki satu atau lebih toko, atau misalnya pemilik toko. Terus yang kedua ada relationship 2, hubungan antara entity antrian dan shop ini menunjukkan bahwa setiap antrian terkait dengan satu toko. Terus yang ketiga ada relationship 3, hubungan antara entity antrian dan rating dan komentar ini menunjukkan bahwa setiap antrian dapat memiliki satu atau lebih rating dan komentar. Terus yang ketiga ada PMD. PMD yaitu shop dan user. Seorang pengguna dapat memiliki satu atau lebih toko, misalnya pemilik toko. Terus yang kedua, shop dan antrian. Setiap antrian terkait dengan satu toko tertentu. Yang ketiga, antrian dan rating dan komentar. Setiap antrian dapat memiliki banyak rating dan komentar. Diagram PDM ini menggambarkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola informasi tentang toko, pengguna, antrian, dan umpan balik pelanggan. Sistem ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengelola toko, yaitu menambahkan, mengedit, dan menghapus data toko. Terus yang kedua, manajemen pengguna. Mengelola informasi pengguna termasuk pendaftaran dan login. Sistem antrian, mengelola antrian pelanggan di setiap toko. Terus yang ketiga ada pengumpulan umpan balik, mengumpulkan data dan komentar dari pelanggan. Lanjut yang ketiga yaitu ada SQL. Skrip SQL ini memberikan contoh sederhana tentang cara menghapus beberapa tabel dari sebuah database. Ini adalah operasi yang umum dilakukan dalam pengelolaan database, terutama saat melakukan perubahan struktur atau membersihkan data. Dan di sini ada struktur MySQL. Oke. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, pengisi data pada tabel. Baik, yang pertama itu ada tabel shop. Di sini tabel shop ini memberikan informasi detail tentang nama, alamat, deskripsi layanan, jam operasional, serta waktu pencatatan untuk setiap toko servis. Dan di sini kita bisa lihat sendiri tabelnya isinya apa saja. Itu ada toko servis A, B, C. Dan jalannya ada Jalan Merdeka, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan seterusnya. Terus yang kedua yaitu ada tabel antrian. Tabel ini mencatat antrian pelanggan di berbagai toko servis, meliputi identitas pelanggan, kendaraan, dan status pengerjaan. Informasi ini mempermudah pengelola layanan dan pelacakan proses servis. Dan kita bisa lihat sendiri isi di dalam tabelnya ada apa saja, itu ada ID, shop, nama pelanggan, nomor telegram, merek, tipe, nomor plat, status, grade, dan update-nya. Terus yang ketiga ada tabel user. Di sini tabel user ini digunakan untuk mencatat data penggunaan sistem termasuk admin, manajer, dan staff. Tingkat akses membatasi akses pengguna berdasarkan level mereka, yaitu admin, manajer, dan staff. Terus yang ketiga ada koneksi dengan toko, menghubungkan pengguna dengan toko tertentu melalui kolom shop ID. Terus
Di sini isinya ada ID, nama, email, password, level, shop ID, create, dan update. Terus yang keempat ada tabel rating dan komentar. Evaluasi layanan. Tabel ini membantu toko untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan ulasan dan ranking pelanggan. Yaitu ada feedback pelanggan, memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan layanan. Terus ada peningkatan kualitas, membantu toko untuk memahami area yang perlu diperbaiki sesuai komentar pelanggan. Yaitu di dalam tabel rating dan komentar ada ID, shop ID, nama, komentar, nilai rating, create, dan update. Terus yang terakhir ada hak akses. Perintah yang ada diberikan menunjukkan upaya untuk terhubung ke dalam MySQL sebagai pengguna, yaitu dengan nama TIPA. Hak akses yang dimiliki oleh pengguna TIPA akan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap database. Untuk mengetahui secara pasti, hak akses pengguna TIPA akan perlu memerlukan konfigurasi hak akses pada database MySQL yang bersangkutan. Dan di sini kita bisa lihat hak aksesnya, tapi di sini tidak terlalu detail karena saya lupa screenshotnya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.